Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bunda dan Ananda sahabat Taman Kisah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya adik-adik solih solihah semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Semuanya sudah sarapan belum? Semangat, Allah Akbar. Masya Allah, solih solihah nggih. Sudah sarapan semuanya belum adik-adik? Sudah. Makan sendiri atau masih disuapin Bunda? Kan sendiri. Wah, kangen banget ya Bunda Dani, rasanya kok pingin ketemu kalian semua nggih. Ya, Bunda Dani mohon maaf ya karena beberapa bulan itu tidak berjumpa, tidak membersamai adik-adik semua di Taman Kisah karena ada musibah dari Kak Anissa sekeluarga itu sakit. Jadi Taman Kisahnya ya agak lama kosong dan alhamdulillah sekarang semuanya sudah sehat walafiat. Bunda dan Ananda semua di sini juga dalam kondisi baik dan sehat. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu Allah dalam Taman Kisah season keempat. Ya, ya adik-adik solih-solihah di sini. Ini semua ya di sini ya. Sebelum kita mulai ya, mendengarkan Kak Anissa berkisah, yuk kita awali dulu Taman Kisah pada hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Kita baca bersama-sama ya. Silakan mikrofonnya, yuk. Silakan. A'udzu billahi minasy Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya robbal alamin. Semoga Allah nanti memberi kelancaran di acara kali ini, adik-adik sayang, anak-anak solih-solihah sahabat Taman Kisah semuanya. Bunda Dani mau bertanya nih, ayo dengar baik-baik ya. Nanti yang bisa menjawab nanti menjawab ya dengan keras. Adik-adik tahu nggak siapa yang menciptakan kita? Allah. Keras aja kan keras. Siapa yang menciptakan kita? Allah. Allah. Ya, yang lain ini mana suaranya? Ya. Adik-adik semua cinta nggak kepada Allah? Cinta. Jadi Allah itu adalah pencipta kita, maka kita harus mencintai Allah. Ya, adik-adik, mencintai Allah itu berarti kita mentaati perintahnya. Nah, salah satu perintah Allah itu adalah berbakti kepada kedua orang tua. Jadi, kalau kita mencintai Allah, maka kita juga harus mencintai orang tua. Setuju? Setuju. Nah, siapa nih yang cinta sama ayah bundanya? Tunjukkan tinggi.
Allah solih-solihah sekali nggih adik-adik yang ada di sini semua. Kita ya dengan berbakti kepada kedua orang tua. Sarapan, Bu. Wais bin Korni yang akan disampaikan oleh Kak Anissa. Gimana ceritanya adik-adik? Yuk kita persilakan Kak Anissa ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Nisa mau menyapa pakai lagu nih. Nanti jawabnya just time ya. Assalamualaikum, how are you? Assalamualaikum, how are you? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, how are you? Bisa kan? Sekali lagi ya. Assalamualaikum, how are you? Assalamualaikum, how are you? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, how are you? Apa kabar anak soleh semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Sekali lagi ya, apa kabar anak soleh? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Betul. Alhamdulillah sudah semangat semua kan ya? Dicek dulu ya suaranya ya. Mana suaramu? Jawabnya ini suaraku gitu ya. Mana suaramu? Ini suaraku. Mana semangatmu? Jawabnya ini semangatku. Ini harus diangkat tandanya semangat. Oke. Mana semangatmu? Ini semangatmu. Mana senyummu? Jawabnya senyumku. Mana senyummu? Ini senyumku. Mana tertawamu? Gitu ya. Mana tertawamu? Bentar, Kak Nisa tanya dulu, suaranya terdengar apa tidak ya? Suaranya Kak Nisa terdengar jelas? Terdengar ya. Sekali lagi kalau gitu, mau cek suara dan semangatnya. Mana suaramu? Ini suaraku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana senyummu? Ini senyumku. Mana tertawamu? Mana takbirmu? Mana takbirmu? Alhamdulillah Kak Anissa lihat semuanya bersemangat sekali pagi ini. Dicek dulu ya. Ada Mbak Alika, ada Mas Rafa, ada Mas Taufi, Mas Zihar sama Mbak Ayu ya. Terus ada Mbak Marwa, ada Mbak Arin, ada Mas Kaisan, ada Mas Hibat. Wah, ada Mas Fatih, ada Mas Taufik juga itu ya sama adiknya. Ada Mas Mumtaz, ada adik Hamis. Alhamdulillah semuanya semangat di pagi hari. Alhamdulillah. Ucapkan puji syukur kehadirat
Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena pagi hari ini kita semua masih diberi kesehatan oleh Allah. Jadi kita harus mengucapkan alhamdulillah. Kak Nisa punya lagu nih. Pagi hari diberi matahari agar kita bisa melihat bumi. Bersyukurlah kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, pagi hari kita sudah dikasih matahari sama Allah, dikasih udara yang segar. Jadi kita harus bersemangat. Oke? Sudah semangat hari ini untuk mendengarkan cerita dari Kak Nisa? Ya. Jangan lupa kita juga harus bersolawat dulu untuk Nabi Muhammad. Bagaimana solawatnya? Allahumma sholli ala Muhammad. Hari ini Kak Anissa juga ditemani sama siapa ya? Kita sudah lama tidak berjumpa ya. Senang nggak jumpa dengan Kak Anissa lagi? Senang. Ini ada yang kangen juga nih sama teman-teman semua. Bentar ya. Siapa ya kira-kira yang kangen sama teman-teman ini? Halo teman-teman. Lama tidak jumpa ya. Assalamualaikum teman-teman. Aku Sali. Waalaikumsalam Sali. Masih ingat sama aku kan teman-teman? Iya. Wah, alhamdulillah sekali hari juga nih. Mau menemani kita semua. Kak Anissa, hari ini mau cerita tentang apa nih Kak Anissa? Wah, ya Sali, hari ini anak-anak Soli mau mendengarkan kisah tentang bagaimana berbakti sama orang tua. Oh iya ya, baiklah, Sali juga akan ikut mendengar. Teman-teman, mendengar yuk. Mau kita dengarkan ya? Mau? Iya. Nah, tapi kita mau tanya dulu nih, siapa yang tadi pagi sudah mandi? Saya mandi cepat. Yang tadi sudah mandi. Siapa yang mandinya pakai sabun wangi? Siapa yang mandi pakai sabun cuci? Oh, nggak ada yang angkat tangan. Berarti konsentrasi ya. Masa mandinya pakai sabun cuci? Iya, Kak Nisa, ada saja. Aku mandinya pakai sabun wangi, Kak. Iya benar, mandi itu pakai sabun wangi, bukan sabun cuci. Berarti anak saya konsentrasi nih semua. Kalau gitu sekarang Kak Nisa mau tanya lagi. Siapa yang tadi sudah sarapan? Saya. Sudah sarapan. Wah, Sali juga sudah sarapan. Hebat. Semuanya sudah sarapan. Hebat. Siapa yang membuatkan sarapan? Ibu. Iya, Ibu, Umi, Mama yang buatkan sarapan tadi pagi itu. Iya, Ibu, Umi, Mama, gitu ya. Kita manggilnya apa? Oh iya, alhamdulillah Umi atau Ibu atau Mama baik sekali ya sama kita ya. Sayang loh sama kita pagi-pagi kita sudah disiapkan sarapan biar perutnya kenyang. Terus kita bisa konsentrasi deh ikut taman berkisah. Terus Kak Anissa mau tanya lagi nih, ini kan hari Minggu nih ya. Biasanya kan suka jalan-jalan ya.
Kalau jalan-jalan tuh yang nyetir motor atau yang nyetir mobil siapa ayo? Ya. Saya. Ya. Abi. Bapak. Punya motor. Oh iya, Mas Mumtaz naik motor sama ayah sama Umi ya? Iya, kalau kita lagi jalan-jalan, yang nyetir motornya ayah atau Abi atau Bapak, yang nyetir mobilnya juga Bapak. Terus Vanessa mau tanya lagi nih, kalau misalnya kita lagi jalan-jalan ya, terus pengen beli apa, itu yang ngasih uangnya siapa ya? Buat kita bisa beli jajan, bisa beli mainan. Dari siapa yuk? Aku dan Umi. Dari Abi. Dari Umi. Iya, Umi. Kira-kira Umi dapat uangnya dari siapa? Aki. Bunda. Abi. Iya. Jadi ternyata Abi mencari rezeki itu nanti uangnya bisa buat kita beli segala sesuatu, bisa buat jalan-jalan, bisa buat beliin anak Soli baju, sepatu, juga bisa buat bayar sekolah. Berarti Abi atau ayah atau bapak itu baik nggak? Sayang nggak sama anak Soli? Sayang. Berarti Abi dan Umi atau ayah sama mama atau bapak sama ibu itu ternyata sayang ya sama kita semua. Sayang apa tidak kalau anak Solinya ke ayah ibu Umi Abinya? Jadikan Sayang tidak. Kalau anak Solinya sayang tidak sama ayah ibunya atau sama Umi Abinya? Sayang tidak? Sayang. Sayang. Soli juga sayang loh Kak Nisa sama ayah dan ibu. Wah, iya ternyata Sali juga sayang ya. Iya Sali itu adalah perbuatan yang baik. Iya Pak, aku soalnya senang pengen disayang Allah juga. Katanya Bunda Dani tadi kalau mau disayang Allah harus sayang juga sama ayah, ibu, sama Umi Abi. Betul ya tadi katanya Bunda Dani ya. Kita harus sayang sama orang tua kita biar kita juga disayang sama Allah. Terus sekarang sebelum Kak Nisa lanjutkan cerita nih, mau tanya lagi. Siapa yang mau masuk surga? Saya. Tahu tidak di surga itu ada apa? Semuanya. Kita bisa dapat apa di surga? Semuanya. Kak Nisa mau tanya, Mas Hibat, kira-kira kalau di surga kita nanti dapat apa ya Mas Hibat? Semuanya. Oh semuanya, pokoknya yang kita mau dapat ya. Kalau siapa ya? Kak Nisa mau tanya siapa ya ini ya? Ada yang kameranya mati ya. Sebentar, coba Mas Fatih. Di surga dapat apa Mas Fatih? Semuanya. Oh, semua yang kita inginkan. Iya, di surga itu banyak sekali yang bisa kita dapatkan. Kata Allah, apapun yang kita inginkan di dalam hati, nanti bisa dikabulkan oleh Allah, dikasih, dapat semuanya. Terus, di surga itu sangat indah sekali. Ada istana-istana yang di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir. Terus di sana nanti banyak makanan-makanan yang lezat. Terus ada buah-buahan. Buah-buahan itu nggak berhenti berbuah loh. Jadi begitu kita metik,
Begitu kita metik, nanti dia berbuah lagi. Jadi buahnya nggak pernah habis. Itu katanya Allah di dalam Al-Quran. Juga nanti kita diberi pakaian yang juga indah, rumah, tempat tinggal, kasur, dan sebagainya. Sungguh sangat menyenangkan. Terus juga ada sungai susu, sungai madu. Iya. Nah, mau tidak kalinya masuk surga? Aku juga mau. Oh, pasti Sali, anak Soli juga semuanya pasti pengen masuk surga. Terus gimana Kak caranya kita masuk surga, Kak? Anak Soli juga pengen tahu caranya masuk surga. Mau tidak? Iya, mau ya. Nah, gimana ya caranya masuk surga ya? Salah satu caranya kita masuk surga itu adalah kita berbakti sama orang tua. Nah, suaranya Kak Nisa apakah terdengar? Terdengar. Mungkin bisa dimatikan dulu speakernya. Kak Nisa mulai cerita dulu. Nanti kalau ada yang mau bicara baru boleh dinyalakan ya, sambil manggil Kak Nisa ya. Iya Kak, Sali sudah siap. Sali akan duduk dengan tertib mendengarkan Kak Nisa. Wah, pinter sekali. Sali mau mendengarkan sambil duduk ya. Kita dengarkan juga ya. Nah, tadi kan Kak Nisa bilang, kalau mau masuk surga gimana ya? Gitu ya. Ternyata kalau kita mau masuk surga, pertama kita harus mendapatkan ridhonya Allah. Oh, terus gimana caranya mendapatkan ridhonya Allah? Salah satunya adalah kita diperintahkan Allah untuk berbakti kepada orang tua kita. Nah, kan Allah ya yang yang telah menciptakan kita. Jadi kita sebagai hamba Allah, sebagai wujud syukur kita harus mengikuti perintah Allah. Nah, perintah Allah salah satunya adalah berbuat baik atau berbakti kepada orang tua kita. Coba ya anak Solih, perhatikan mama. Mama waktu lagi mengandung adik, perutnya besar kan ya? Dulu waktu kita di dalam perutnya Umi atau mama atau ibu itu juga dulu begitu. Jadi perutnya Umi, perutnya ibu itu besar selama 9 bulan. Badannya terasa sakit semua, tapi itu ditahan biar kita bisa lahir dengan selamat. Ketika melahirkan kita juga gitu, penuh dengan rasa sakit, tapi Umi selalu sabar, ibu selalu sabar agar kita bisa lahir dengan selamat. Ketika sudah lahir, Umi atau ibu yang menyusui kita supaya kita bisa terus tumbuh besar, berbadannya tetap sehat gitu ya. Kemudian merawat kita, memandikan kita. Terus kalau mau makan kita disuapi. Wah, baik sekali ibu itu, sayang banget ya sama kita. Begitu juga ayah yang mengantar ke sana ke sini, abi yang mengantar ke sana ke sini, abi yang menyiapkan uang, bekerja mencari nafkah. Wah, itu ternyata semuanya dilakukan juga untuk kita loh. Jadi, begitulah kenapa Allah memerintahkan kita untuk berbakti sama orang tua. Itu perintahnya Allah itu ada di dalam Al-Quran loh, anak Solih. Nanti bisa dilihat ya sama uminya atau ibunya ya di surah Al-Isra ayat 23. Nah, nanti di terjemahnya itu disampaikan kata Allah, sekali-kali janganlah engkau mengatakan gitu. Umi, Abi ini aku lagi asik main, disuruh-suruh aja. Umi, nggak mau aku. Itu
tidak boleh gitu ya. Terus kita juga dilarang untuk membentak kepada orang tua kita. Membentak itu kita marah-marah sama umi abi kita atau ayah bunda kita atau ayah ibu kita. Umi ini, aku kan sudah bilang, aku mau makan. Mana makannya? Gak datang-datang sih makanannya. Misalnya marah-marah sama uminya kayak gitu. Atau marah sama abi. Abi, jemputnya lama sekali. Aku nunggu di sekolah sampai lama. Abi ini gimana sih? Terus marah-marah. Terus abinya dibentak-bentak. Atau mungkin malah dipukul. Gitu. Wah, kira-kira itu perbuatan baik atau perbuatan buruk ya? Buruk, Kak Nisa, buruk. Buruk, betul, buruk ya. Kalau marah-marah, bentak-bentak, apalagi sampai mukul orang tua. Astagfirullah. Enggak, saling nggak berani, Kak. Saling nggak berani. Bagus, gitu ya. Tidak boleh ya, itu perbuatan buruk. Nah, dilarang Allah juga ternyata. Terus kata Allah, kita disuruh untuk berucap atau berkata yang baik sama orang tua kita. Misalnya dipanggil Mbak Alika gitu ya. Iya Bunda gitu. Atau Mas Rafa, dalam Umi, misalnya seperti itu ya. Jadi tak boleh marah-marah. Kalau diminta bantuan harus kita bantu. Misalnya uminya minta tolong sampahnya dibuang ke tempat sampah. Ya, kita lakukan. Itu tandanya kita berbakti kepada orang tua. Ada hadisnya loh, anak solih. Kalau ridhonya Allah itu tergantung ridhonya orang tua. Nah, bunyi hadisnya itu ridallahu fi ridho walidain. Ridallahu fi ridho walidain. Jadi, ridhonya Allah itu ada pada ridhonya orang tua. Jadi, kalau kita mau dicintai Allah, disayangi Allah, kita juga harus bisa mendapatkan ridho orang tua kita, yaitu kita berbakti kepada orang tua. Gimana Kak Nisa cara berbaktinya gimana sih? Yaitu tadi, kalau di surat Al-Isra, cara berbakti itu kita nggak boleh marah-marah sama orang tua. Kita harus berkata yang baik, nggak boleh membentak, marah-marah, apalagi sampai mukul. Astagfirullah, jangan ya anak solih ya. Nanti kita nggak bisa mendapatkan ridha Allah. Gimana nanti caranya masuk surga? Karena ternyata ya salah satu pintunya masuk surga itu pada orang tua. Gitu. Jadi hadisnya itu kalau orang tua itu termasuk dalam pintu surga, itu nanti coba yuk kita baca sama-sama yuk. Nah, coba ya Kak Nisa baca dulu. Al-walidu, sama-sama yuk. Al-walidu ausatu abwa bil jannah. Sekali lagi yuk. Al-walidu ausatu abwa jannah. Jadi orang tua itu itu surga yang pertengahan. Nah, jadi itu termasuk pintu surga. Kita berbakti kepada orang tua itu adalah termasuk pintu
surga. Nah, jadi siapa yang mau masuk surga? Angkat tangan. Ya, jadi ternyata salah satu pintu surga itu kita adalah berbakti kepada orang tua. Nah, Kak Nisa juga punya cerita kisahnya Uwais Al-Qarni. Ada yang sudah pernah dengar ceritanya tentang Uwais? Sudah. Oh, sudah. Siapa ya tadi yang jawab ya? Siapa yang sudah mendengar tentang kisahnya Uwais? Wah, yang sudah tahu ceritanya nanti bisa kita dengarkan lagi ya. Jadi Uwais Al-Qarni itu adalah seorang muslim yang taat. Walaupun belum pernah berjumpa sama Nabi Muhammad, tapi Uwais Al-Qarni ini selalu menjalankan semua ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, termasuk ketika berbakti kepada orang tuanya, yaitu ibunya. Ibunya Uwais Al-Qarni itu sudah tua, kemudian matanya buta, dan juga kakinya lumpuh. Jadi semua kebutuhan ibunya itu yang memenuhi atau yang melayani adalah Uwais. Nah, suatu ketika ibunya berkata pada Uwais, Uwais, ibu masih mempunyai satu keinginan, tapi yang ini mungkin agak sulit ya tercapainya, tapi ibu sangat ingin sekali. Terus katanya Uwais, apa itu Bu? Sampaikan saja. Kalau bisa aku akan berusaha memenuhi keinginan ibu. Ternyata apa yang diinginkan ibunya? Ternyata ibunya pengen naik haji ke kota Mekah. Kemudian Uwais berpikir keras, waduh, gimana caranya ya? Uwais itu berada di kota Yaman yang jauh dari kota Mekah. Terus Uwais juga adalah orang yang keadaannya miskin. Sehingga Uwais benar-benar berpikir, bagaimana nih caranya supaya bisa sampai ke sana ya, bisa naik haji di Mekah ya. Wah, kalau ke sana harus berjalan kaki dan itu sangat jauh. Padahal ibuku adalah seorang yang lumpuh. Wah, bagaimana nih caranya? Tapi Uwais tidak menyerah, tidak kemudian, ibu ini aneh-aneh aja permintaannya. Tidak seperti itu Uwais. Tapi Uwais berkata, baiklah ibu, nanti kalau sudah tiba saatnya kita akan berangkat naik haji. Nah, kemudian apa anak soleh yang dilakukan Uwais? Uwais kemudian membeli seekor anak domba. Terus Uwais membuat kandangnya di bukit. Setiap hari domba itu digendong sama Uwais naik ke atas bukit. Setiap hari terus seperti itu. Nah, orang-orang yang melihat Uwais merasa aneh. Wih, Uwais ngapain itu? Domba kok digendong-gendong naik ke atas bukit? Wah, kurang kerjaan ini. Wah, jadi Uwais itu diomongin yang jelek-jelek sama orang-orang di sekitarnya. Wah, Uwais aneh. Bahkan ada yang mengatakan Uwais itu gila. Astagfirullah. Itu kan perkataan yang buruk, ngomongin orang. Iya, betul sekali. Tidak boleh ya kita ngata-ngatain orang. Iya, kok Uwais dikata-katain seperti itu sih. Astagfirullah. Nah, teman-teman ya, anak solih, kita tidak boleh mengata-ngatai orang lain. Nah, itu teman-temannya Uwais yang ada di sekitarnya Uwais itu berkata yang buruk tentang Uwais. Yang dibilangnya Uwais aneh, yang dibilangnya Uwais gila, astagfirullah. Tapi Uwais tidak peduli. Uwais tetap saja menjalankan rencananya. Setiap hari menggendong domba naik turun
Bukit. Sampai dombanya itu sudah besar, sudah beberapa tahun kemudian dombanya sudah besar. Uwais juga karena sudah latihan setiap hari menggendong domba, Uwais juga badannya bertambah kuat, bertambah kekar. Akhirnya tibalah waktunya mereka mau berangkat haji. Katanya Uwais, ayo kita berangkat Bu. Kata ibunya, bagaimana caranya? Engkau kan miskin, kita tidak punya kendaraan untuk ke Mekah. Ternyata apa yang dilakukan Uwais teman-teman? Ibunya digendong teman-teman. Masya Allah. Padahal kan berat ya. Tapi karena Uwais sudah berlatih menggendong domba setiap hari, yang dombanya itu berat, akhirnya Uwais kuat menggendong ibunya sambil berjalan menuju kota Mekah untuk naik haji. Wah, hebat sekali ya Uwais ya, anak soleh ya. Saking hormat pada orang tuanya, ingin berbakti sama orang tuanya, Uwais sampai rela bersusah payah seperti itu. Nah, bahkan ketika sampai di kota Mekah dan mereka melakukan haji, yaitu tawaf, itu juga tawafnya itu ibunya sambil digendong sama Uwais. Jadi selama proses haji itu Uwais selalu menggendong ibunya. Nah, ketika mereka berdoa, Uwais pun yang didoakan adalah ibunya. Katanya Uwais berdoa, ya Allah, ampunilah ibuku, katanya begitu. Terus ibunya Uwais sampai bertanya, Uwais, kenapa engkau tidak berdoa untuk dirimu sendiri? Bagaimana dengan dirimu? Terus kata Uwais, cukuplah ridho ibu untukku. Jika ibu masuk surga, maka ridho ibulah yang akan membuat aku masuk surga. Masya Allah, hebat sekali ya Uwais ya. Jadi itu salah satu ceritanya Uwais. Terus pernah juga setelah pulang dari haji, itu Uwais juga pernah pergi ke kota Madinah, pengen berjumpa sama Nabi Muhammad. Terus ibunya ya sangat sedih karena harus ditinggal sama Uwais. Tapi Uwais pengen banget untuk bisa ketemu Nabi Muhammad. Akhirnya kata ibu, baiklah Uwais, engkau boleh pergi, tapi segeralah kembali begitu urusanmu selesai. Nah, Uwais ke Madinah itu pun berjalan kaki. Setelah berbulan-bulan, kemudian sampai di Madinah, kemudian ketika ingin menjumpai Rasulullah, ternyata Rasulullah sedang tidak di rumah, hanya bertemu dengan istrinya Rasulullah, yaitu Aisyah. Kata Ibunda Aisyah, Nabi Muhammad sedang berpergi perang dan pulangnya itu tidak tahu kapan, bisa lama. Akhirnya Uwais bingung, waduh, sudah sampai di Madinah tapi nggak ketemu Nabi Muhammad. Tapi kalau aku menunggu Nabi Muhammad, bagaimana dengan ibuku yang tua, yang buta, yang lumpuh, bagaimana? Uwais sangat bingung. Akhirnya karena Uwais lebih memilih berbakti kepada orang tuanya, walaupun tidak berjumpa dengan Nabi Muhammad, Uwais memilih untuk pulang agar bisa merawat dan melayani ibunya. Akhirnya kata Uwais, sampaikanlah salamku kepada Nabi Muhammad. Aku tidak bisa menunggu lama karena ada orang tua yang menungguku. Nah, jadi kemudian Uwais pulanglah walaupun tanpa bertemu Nabi Muhammad. Nah, ketika Nabi Muhammad telah kembali dari peperangan, itu diceritakanlah oleh Aisyah perihal Uwais yang ingin berjumpa dengan Rasulullah. Nah, dari situ Rasulullah kemudian bercerita bahwa Uwais Al-Qarni ini walaupun tidak terkenal, ya tidak banyak yang mengenal, ternyata Uwais Al-Qarni ini adalah sangat terkenal di langit, di penghuni langit.
Kalau walaupun di bumi dia tidak begitu terkenal, orang akan bertanya, siapa sih Uwais? Siapa sih Uwais? Nggak ada yang tahu. Tapi kalau di penghuni langit, ternyata Uwais itu sangat terkenal. Karena apa? Karena baktinya kepada orang tuanya. Seperti itu. Jadi sampai-sampai Uwais itu dikatakan oleh Rasulullah itu memiliki kelebihan, yaitu doa yang mustajabah. Diberi kelebihan oleh Allah, yaitu doa yang mustajabah. Jadi doa-doanya itu dikabulkan oleh Allah. Bahkan Nabi Muhammad bilang kepada Umar bin Khattab dan Ali ketika itu, ketika nanti suatu saat kalian berjumpa dengan Uwais, maka berdoalah dan memintakan ampun untuk berdoa meminta ampun dari Uwais. Jadi Uwais diminta tolong untuk berdoa kepada Allah, memintakan ampun untuk Umar dan Ali, seperti itu. Jadi saking istimewanya amalannya Uwais. Jadi ketika Umar bin Khattab ketemu dengan Uwais, Umar bin Khattab pun teringat akan hadisnya Rasulullah atau teringat ucapannya Rasulullah, sehingga meminta doa dari Uwais agar Allah mau mengampuninya. Sampai Uwais juga terkejut gitu ya, wah masa sih gitu ya. Tapi karena Umar terus meminta, ayo doakan aku seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, akhirnya Uwais pun mendoakan Umar bin Khattab. Nah, itulah keistimewaan orang yang mau berbakti kepada orang tuanya. Ternyata ketika seorang anak berbakti kepada orang tuanya, Allah itu akan mencintai anak tersebut. Jadi ada lagunya ya. Satu-satu aku cinta Allah, dua-dua cinta Rasulullah, tiga cinta Umi Abi, 1, 2, 3 jalan masuk surga. Ayo kita nyanyi sama-sama, boleh dinyalakan dulu speakernya. Kita nyanyi dulu yuk. Yuk. 1, 2 aku sayang Allah, 2 cinta ibu bapak, 1, 2, 3 jalan masuk surga. Nah, gitu ya, kita ingat-ingat ya. Cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta Umi Abi, cinta ibu bapak, cinta ayah bunda. Itu adalah jalan masuk surga. Ya, mau kan masuk ke surga? Mau. Berarti kita harus berbakti kepada orang tua kita, ayah ibu, Umi Abi, ayah bunda, bapak ibu, manggilnya apa kalau di rumah ya, mama papa gitu ya, ibu. Jadi gimana terus Kak Nisa caranya berbakti kepada orang tua kita? Ya pertama di surat Al-Isra tadi ya, kita yang ayat 23 tadi, kita tidak boleh berkata atau marah-marah gitu ya, tidak boleh membentak, harus berkata yang baik, mendengarkan nasihat dari orang tua, terus juga selalu mendoakan orang tua kita. Siapa yang sudah bisa doa untuk kedua orang tua? Coba angkat tangannya. Itu ada yang angkat tangan, ada Mas Syauki, Mama Mas Jihad. Coba sekarang Kak Nisa mau dengar suaranya Mas Syauki dan Mas Jihad, bagaimana doa untuk orang tua. Coba yang keras ya. Ya, pinter. Bentar.
Siapa lagi ya? Saya. Ini suaranya siapa ya? Saya nih. Siapa? Oh, Mas Mumtaz. Coba Mas Mumtaz. Bagaimana doa untuk kedua orang tua? Rabbi fitri wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, artinya ada yang tahu nggak artinya? Kalau artinya ada yang tahu? Coba, oh iya itu Mbak Marwah angkat tangan, silakan Mbak Marwah coba sama artinya. Ya Allah, ampunilah dosaku dan orang tuaku. Tolonglah mereka seperti mereka yang membuat kecilku. Iya, hebat sekali, ternyata semua sudah bisa ya. Jadi mohon ampun kepada Allah dengan membaca doa untuk kedua orang tua. Pinter. Terus apalagi ya? Tadi sudah ya. Tidak boleh marah-marah atau berkata tidak boleh membentak, harus berkata baik, mendoakan orang tua, memintakan ampun untuk orang tua, terus mendengarkan nasihat orang tua. Apabila orang tua ini minta bantuan, kita bantu. Nah, terus ada lagi sih, kalau yang misalnya orang tuanya sudah meninggal, itu kita juga boleh bersedekah atas nama orang tua kita. Selain mendoakan, kita juga bisa bersedekah atau beramal solih yang itu kita tujukan pahalanya untuk orang tua kita. Terus menjalin silaturahmi dengan teman dekat dari orang tua kita, seperti itu. Jadi kita tetap berhubungan baik dengan teman-teman dari orang tua kita. Nah, itu mungkin sedikit ya cerita tentang Uwais Al-Qarni, juga tentang kenapa dan bagaimana kita harus berbakti kepada orang tua. Karena ternyata berbakti kepada orang tua itu adalah perintah Allah yang menjadi jalan kita untuk masuk surga. Oke, sebelum Kak Anissa akhiri kita hari ini, kita nyanyi lagi yuk lagu yang tadi. Satu, aku cinta Allah. Dua, cinta Rasul. Tiga, cinta ibu bapak. Sayang semuanya. Lagi satu, aku cinta Allah. Dua, cinta Rasulullah. Tiga, cinta aku senang sekali dengan cerita Kak Uwais Al-Qarni hari ini, Kak Nisa. Wah, sangat hebat sekali Kak Uwais ya, bisa menggendong ibunya kemana-mana. Wah, sekali juga pengen berbuat baik. Teman-teman, apakah pengen berbuat baik juga ke orang tua? Berbuat baik untuk orang tua? Soalnya aku mau masuk surga, jadi aku mau berbuat baik. Ayo teman-teman, kita berbuat baik sama ayah ibu, umi abi ya, biar kita bisa masuk surga. Oke? Setuju teman-teman? Setuju. Teman-teman, anak solih semua, mulai hari ini, yuk coba kita ucapkan aku anak solih. Aku anak solih. Ucapkan bersama-sama, aku anak solih. Aku anak
solihun. Mulai hari ini, hari ini akan selalu berbakti pada orang tua, Kepada orang tua. berbuat baik dan mendengarkan nasihat orang tua. Orang tua. Nah, bisa kan anak solih dan solihah? Bisa. Bisa kan selalu menghormati orang tua, berbuat baik pada orang tua. Nah, insya Allah kita akan bercerita yang lain lagi ya di pertemuan yang akan datang. Hari ini kita sudahi dulu untuk kisah Uwais Al-Qarni. Insya Allah tentang orang tua. Terima kasih ya sudah mendengarkan Kak Anissa hari ini. Kita pamit, Salih juga mau pamit. Dadah, assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam.